Ya Bu, Ibu dada-dada. Silaturahim dan silaturahmi sama semuanya maknanya. Ya, sila dalam bahasa Arab itu menjalin hubungan. Rahim adalah kasih sayang, maka menjalin hubungan dengan kasih sayang. Ini maknanya. Tujuannya untuk apa? Mempererat tali persaudaraan. Ya, manfaatnya untuk apa? Satu, di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka jalin silaturahmi. Nah, ini ibu udah jalin silaturahmi nih, tapi harus karena Allah, ya, harus karena Allah, jangan karena saya, kan? Jangan karena rumahnya Bu Pri juga. Silaturahmi, walaupun ketika nengok, lagi pakai datang segala, ya elah ada dia lagi kan gitu ya Bu ya. Karena Allah, ya, maka kita akan dapatkan tadi manfaat tadi, dipanjangin umurnya. Semoga panjang umurnya dalam taat, bukan panjang umur doang. Ibu panjang umur aja nggak manfaat, bikin dosa buat apa? Makanya kalau doa jangan, ya Allah panjangkan umur saya, jangan gitu doang Bu. Nanti kalau ditanya malaikat mau sepanjang apa, bingung kita. Yang lain udah pada mati, kita sendiri hidup, ya, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ke kuburan loncat-loncat sendiri, kan serem Bu. Kita minum dulu boleh ya Bu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Maka itu, panjang umur dalam taat itu yang kita minta, panjang umur dalam kebaikan itu yang kita minta. Mudah rezekinya, banyak rezeki tapi rezekinya nggak dipakai untuk sesuatu yang baik, sayang. Rezekinya digunakan untuk maksiat, nauzubillah min dzalik. Tapi rezeki yang di sini dimudahkan rezekinya oleh Allah, rezekinya kita gunakan untuk apa? Berbuat kebaikan, menolong orang lain. Karena ini tujuannya yang Allah mau. Ini tujuan yang Allah mau. Nah, Abu Sufyan Al-Ansori, salah satu sahabat Rasulullah SAW, pernah bercerita ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku amalan apa yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Tanya laki-laki tersebut. Maka Rasul menjawab, yang pertama, jangan engkau menyekutukan Allah. Nah, ini menyekutukan Allahnya ini luas nih Bu. Satu, berbuat musyrik, datengin orang pinter. Orang pinter dalam tanda kutip ya Bu ya. Kalau datang ke orang pinternya ulama, ngambil berkahnya, minta doanya, ambil nasihatnya, bagus. Tapi ini orang pinternya dalam tanda kutip. Yang kita pulang dikasih jampi-jampi, kan gitu ya. Hari gini teko nang orang pinter, sing teko berarti wong rungkat. Orang bodoh yang datang Bu ya. Hari gini datang orang pinter. Orang pinternya aja masih minta sama Allah, masa kita minta sama orang pinter? Kan gitu. Nah ini, satu, menyekutukan Allah. Jangan kau menyekutukan Allah, kata Nabi, dalam keadaan apapun, dimanapun, jangan. Kan? Yang kedua itu menyekutukan Allah nih yang kadang relate dalam kehidupan kita tapi kita nggak sadar. Satu, kadang kita menduakan Allah, cinta banget sama suami, cinta banget sama anak, melebihi cintanya sama Allah nih. Takut kehilangan anak, takut kehilangan suami, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan harta, tapi nggak takut kehilangan Allah. Ini kita sedang menduakan Allah. Kerja sibuk mati-matian, ya, nyari mencapai target, harus mencapai targetnya nih, mati-matian sampai kadang meeting lupa sholat. Itu sedang menduakan Allah. Meninggalkan pekerjaannya, ya, meninggalkan pekerjaan dia sebagai seorang hamba, ketaatan kepada Allah dia tinggalkan. Ini menduakan Allah yang kadang kita nggak sadar Bu. Takut kehilangan suami, kehilangan makhluk, mau suami, mau anak. Maka kita boleh kehilangan semuanya itu, urusan dunianya, tapi jangan sampai kehilangan yang punya dunia. Rugi Bu. Kita kehilangan yang punya dunia tuh rugi Bu. Jarang kita aja numpang di dunia ini. Kita aja masih minta sama yang punya dunia, kan gitu ya Bu ya. Maka ini menyekutukan Allah yang relate dalam kehidupan kita, kadang kita nggak sadar. Kita boleh kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan gara-gara pekerjaan kita kehilangan Allah, rugi. Kan gitu. Maka
Baginda Nabi bilang, jangan kau menyekutukan Allah dimanapun kapanpun itu. Yang kedua, tunaikan sholat, kerjakan sholat, jangan ditinggal nih. Kalau kita mah insya Allah nggak ninggalin sholat ya Bu, bener nggak Bu ya? Udah nggak mau ninggalin sholat, udah takut buat ninggalin sholat, tapi masih ngulur-ngulur waktu sholat lur. Ya, ya Bu ya, bener nggak Bu? Ini ya, kita masih di sini ya. Yang ketiga, tunaikan zakat. Yang keempat nih yang paling penting nih Bu. Yang keempat yang paling penting pun ini perintahnya Nabi, nasihatnya Nabi ngingetin yang keempat ini, bahkan ini perintahnya Allah. Ini yang diminta oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita jadi beruntung. Ini yang diminta oleh Allah. Apa yang keempat? Berbuat kebaikan. Nabi nyuruh kita yang keempat nih supaya engkau dapat amalan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Yang keempat kata Nabi, berbuatlah kebaikan. Pesannya Nabi. Dan Allah pun menyuruh kita berbuat kebaikan supaya kita menjadi hamba yang beruntung. Kalau kalimat beruntung, kita mendapatkan keberuntungan, berarti kan semuanya tuh enak. Misalkan contoh, ibu jualan tiap hari rugi, gimana Bu? Sedih nggak? Sedih, nggak dapat untung sama sekali. Tapi ketika ibu jualan setiap hari dapat untung, mau cuma untungnya 100.000, tapi setiap hari ada aja untungnya. Uangnya bisa kita manfaatin yang lain, bisa diputar lagi, pasti senang kan gitu. Nah ini kalimat beruntung. Ketika kita menjadi hamba yang beruntung, satu, beruntung dapat ridhonya Allah. Dua, beruntung dimudahin rizkinya sama Allah. Tiga, beruntung dimudahin segala urusannya sama Allah. Empat, beruntung dapat rahmatnya Allah. Lima, beruntung masuk surganya Allah. Ini Bu, ini kalimat beruntung sebagai seorang hamba. Lalu bagaimana syaratnya kita jadi membernya Allah tuh? Syaratnya apa supaya jadi hamba yang beruntung? Kan gitu. Kita kalau di dunia diprioritasin sama orang seneng Bu. Ibu naruh duit di bank, terus jadi nasabah prioritas. Nasabah prioritas nih enak, nggak pakai ngantri Bu, benar nggak? Dari jauh kok udah kedengeran tuh, ini si Bu Pri datang nih, udah disambut pakai karpet merah. Itu kalau nasabah prioritas. Dari jauh aja tuh Bu udah kelihatan, udah tahu, disambut. Apa kabar Bu Pri? Apa kabar Ibu? Ya Allah sehat, cantik banget. Basa-basi banget Ibu ya. Ya kan gitu. Ternyata yang paling capek tuh basa-basi sama orang. Kan gitu. Ini kalau jadi nasabah prioritas, dimanja, di tempatnya berbeda, dilayani, dikasih minum kan gitu. Beda sama nasabah biasa, ngantrinya panjang, ambil nomor undian dulu kan gitu. Kalau nasabah prioritas enggak. Tapi syaratnya apa Bu? Jadi nasabah prioritas syaratnya apa? Duitnya harus banyak, minimal 500 juta ya Bu ya, baru jadi nasabah prioritas. Honorar Bu, 500 juta honorar. Amin Bu, saya doain ada semuanya tuh di rekening ya Bu ya. Amin aja dulu Bu, kan doa, kata-kata itu doa. Gak tahu kan nanti suami punya proyek tiba-tiba Ibu dikasih 500 juta. Amin. Amin aja deh. Ya kan amin. Ya, amin dulu aja. Jadi nasabah prioritas syaratnya duitnya banyak. Pasti diprioritaskan, dimanja, disuguhin. Begitu juga kita tuh pengen jadi hamba prioritas, hamba yang diprioritaskan oleh Allah. Syaratnya apa Bu? Harus punya duit banyak gak? Enggak, Allah gak lihat mau kaya mau miskin, bisa jadi prioritasnya Allah. Bisa jadi hamba prioritasnya Allah. Gak dilihat, kekayaan kita gak dilihat. Di rekening mau cuma tinggal 5.000 aja gak dilihat sama Allah. Lalu disenyumin dong sama Allah, sian banget perasaan, pantesan semalam nangis sampai kayak gitu, kan dia tinggal 5.000. Kata Allah ya Bu. Gak dilihat sama Allah Bu. Tapi apa syaratnya jadi hamba prioritasnya Allah? Di surat Al-Hajj ayat 77. Sok Ibu buka deh ya, di surat Al-Hajj ayat 77 itu syarat jadi membernya Allah supaya diprioritaskan ini, supaya kita beruntung.
Apa di situ bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah dan berbuat kebaikan agar engkau beruntung. Tuh. Yang diminta Allah simpel banget. Hai orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah. Ini sholat nilainya. Ya, rukuk, sujud, sembah Allah, sholat. Tapi rukuk yang benar, yang diminta sama Allah, sujud yang benar, menyembah Allahnya yang benar. Supaya apa? Hasil dari rukuk, sujud, sembahnya Allah ini, efek sampingnya ini yang keempat, berbuat kebaikan. Ada orang yang sholat jarang banget berbuat kebaikan sama orang, julid aja. Ada orang yang sholat gibahnya juga lancar banget. Ada orang yang sholat susah banget kalau dimintain sumbangan sedekah. Kan gitu. Berarti yang diminta oleh Allah berbuat kebaikan, ya, ini efek dari yang kita kerjakan. Rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah, kata Allah, dan berbuat kebaikan. Kalau kita udah melakukan tiga ini, tapi yang kita kerjakan tidak membawa efek samping buat diri kita dan orang lain, dipertanyakan dulu caranya kita sholat. Oh, mungkin salah hatinya, kan gitu. Karena hakikatnya sholat kan, sesungguhnya sholatku mencegah diriku berbuat keji dan mungkar. Maka ketika kita rukuk, sujud, penyembah Allahnya benar, efek sampingnya berbuat kebaikan agar engkau beruntung. Nih syaratnya cuma ini. Gak mudah berbuat kebaikan. Maka berbuat kebaikan butuh kesabaran. Kenapa butuh sabar, Bu? Berbuat kebaikan kadang belum tentu kebaikan kitanya ini ya dinilai baik sama orang. Kadang kebaikan kita belum tentu dibalas kebaikan juga. Betul nggak, Bu? Berarti butuh sabar berbuat kebaikan itu. Supaya apa? Jadi hamba yang beruntung. Itu syaratnya. Gampang, nggak perlu pakai duit. Cukup sholat jaga, cukup rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, menyembah Allahnya dengan benar, ya. Tapi efek sampingnya kita mampu berbuat kebaikan. Ini yang diminta oleh Allah. Ya, karena kalau kita udah dapat keberuntungan dari Allah, Bu, jalannya dimudahin, jalannya dimudahin, rezeki dimudahin sama Allah. Ada aja rezeki deh. Hari ini duitnya di rekening tinggal 100.000, ada lagi, Bu, besok-besok. Ada aja pasti begitu kan, Bu, ya? Gak takut orang tuh kalau nggak punya duit. Dia yang ditakutin dia nggak bisa sholat, nah itu yang takut, kan gitu. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam yang terakhir, karena udah kelamaan nungguin saya tahu wajah ibu-ibu udah lapar semuanya. Ya, udah lapar. Nabi Musa alaihissalam bertanya sama Allah, ya Allah, aku nih udah sholat, sudah zikir, sudah puasa. Di antara 3 amal yang aku lakukan nih, sholatku, zikirku, puasaku, mana amal yang paling kau cintai? Tanya Nabi Musa nih, Bu, sama Allah. Ke Allah nanya begini, di antara amalku, mana amalan yang paling kau cintai ya Allah? Apakah sholatku, apakah zikirku, apakah puasaku? Maka Allah menjawab, semua yang kau lakukan untukmu, bukan untukku. Ketika engkau sholat, sholatmu untukmu, supaya engkau terhindar dari berbuat keji. Betul nggak, Bu? Kita sholat, Allah diuntungin nggak? Kita nggak sholat, Allah dirugikan nggak? Enggak. Kita sholat, nggak sholat, kita yang dirugikan, kita yang diuntungkan. Nih, maka sholatmu untukmu, kata Allah. Engkau berzikir, zikirmu untukmu, bukan untukku, kata Allah. Supaya aku buat jiwamu tuh tenang. Ini janji Allah. Orang yang zikir pasti tenang hatinya, karena yang diingat Allah. Coba yang diingat suami, ibu zikir yang ingatnya suami, Joko. Yang kali yang namanya Joko maaf lahir batin. Nggak tenang, Bu. Nggak pulang-pulang nyebut-nyebut Joko. Kamu di mana, Joko? Joko, ya Joko. Nggak tenang, Bu. Tapi juga Allah enak gitu.
Joko pulang deh. Ya, kan gitu. Enak, itu janji Allah, zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Kita mau zikir nggak zikir, Allah nggak butuh pujian kita. Allah udah maha suci, nggak ngurangin kesucian Allah. Allah udah maha hebat, maha besar, nggak ngurangin kebesarannya Allah. Ini zikirmu untukmu, supaya jiwamu tenang. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang tenang hatinya karena mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Puasamu untukmu, bukan untukku, kata Allah, supaya engkau terjaga hawa nafsu. Ini puasa. Maka ketika Nabi Musa mendapatkan jawaban dari Allah seperti itu, Nabi Musa bertanya, kalau begitu ya Allah, jikalau 3 amalan yang aku kerjakan bukan amalan yang paling engkau cintai, lalu amalan mana yang membuatmu senang? Tanya Nabi Musa. Apa jawab Allah? Nih nyambung surat Al-Hajj ayat 77. Allah mengatakan memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Ini yang disenengin Allah. Memasukkan rasa bahagia di hati manusia berarti nyenengin manusia, bikin Allah senang. Memudahkan urusan manusia, bikin Allah mudahin urusan kita. Mengangkat kekecewaan di hati manusia, Allah angkat kekecewaan kita. Menyembuhkan luka hatinya manusia, Allah sembuhkan luka hati kita. Kan gitu. Meringankan beban orang lain, Allah ringankan beban kita, Bu. Ini yang dilihat oleh Allah, supaya kamu beruntung berbuat kebaikan. Sholat kita gak dilihat, Bu. Banyak orang yang sholat celaka di surat Al-Ma'un. Ya. Siapa orang-orang yang celaka dalam sholatnya? Yang ria, yang menghardik anak yatim, yang tidak berbuat kebaikan itu. Berarti jelas sholatnya kita buat kita. Tetapi dari sholatnya kita harusnya efek sampingnya kebaikan untuk kita, juga untuk orang lain. Maka supaya kita pengen jadi hamba yang beruntung, ini tadi poinnya, berbuat kebaikan. Yang masih punya suami, berbuat baik mas suami. Baik-baikin, Bu, bukan karena ada maunya ya, Bu, ya. Ya, jangan, karena kita nggak kepengen jadi orang yang kufur. Karena baginda Nabi sebutkan di neraka nih, ketika Nabi diperlihatkan penghuni neraka, banyak kaum perempuan, Nabi nangis, Bu. Nabi menangis. Kenapa bisa banyak kaum perempuan masuk ke dalam neraka? Bukankah perempuan ini udah dimuliain, derajatnya lebih tinggi dari laki-laki? 3 tingkat, Bu, derajat kita lebih tinggi dari laki-laki. Ketika seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang harus aku hormati di dunia ini? Umuka, tanya. Jawab Rasul, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu, umuka. Siapa lagi ya Rasul? Umuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayahmu. Berarti derajat kita tuh lebih tinggi dari laki-laki. Kemuliaan kita. Tetapi kenapa justru kaum perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka? Ketika Rasul ditanya oleh salah satu perempuan di sini, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami menjadi penghuni neraka? Apakah kami kufur kepada Allah, mengingkari nikmatnya Allah yang diberikan Allah? Bukan, tapi kufur kepada suami kalian. Kufur sama suami. Terus dijelasin sama Rasul, maksudnya bagaimana ya Rasulullah kufur kepada suami? 1 kesalahan suamimu, 10 kebaikan yang engkau lupain. Ini yang kufurnya. Betul apa? Betul, coba jujur ibu-ibu. Jujurlah padaku. Bener gak, Bu, kira-kira? Bener. Yang diingat salahnya aja. Tapi kebaikan-kebaikan yang lama-lama tuh dilupain. Pernah beliin istrinya cincin 10 kilo, dilupain deh tuh. Lupa saking nggak pernah dibeliin. Ya, gitu. Ya, pernah dibeliin berlian, lupa deh tuh. Lupa naruhnya di Pegadaian. Lupa udah dijual, jadi lupa ya, Bu, ya. Tanpa sepengetahuan suami. Umi tahu banget ya, Bu, pengalaman saya. Pengalaman ngejual barang kalau udah gak punya duit. Ini maksudnya Rasul, ya, kebaikannya kau lupakan, tapi kesalahannya kau ingat terus. Maka para istri yang masih punya suami, yuk berbuat baik sama suami.
Depan suami nih senyum, sedekah terus sama suami, Bu, nggak punya duit senyum. Tergantung aku, Mi. Aku guyune iki nek tanggal 6 tok. Ya coto, Bu. Tanggal tua merengut. Mau 6 mau tua guyu aja, Bu ya. Mim gitu, belajar gitu ke suami ya. Sedekah ke suami, nyenengin hatinya. Suami pulang capek, Bu, ya, lihat istri cantik senyum di depan pintu udah senyum gitu, walaupun hatinya tuh kesel banget, ya, capeknya nggak dibawa masuk, Bu, digantung ke pagar. Gantung ke pagar, Bu, nggak usah ikut-ikutan masuk deh, kan gitu kan, lihat istrinya cantik, coba. Ini suami udah capek banget, di depan yang dilihat bukan istrinya tapi orang lain. Pembantunya lebih cakep daripada istrinya. Istrinya pakai daster, rambut dikuul-kuul, kagak dandan. Biasa kalau ngaji pakai lipstik merah. Ini depan suami udah kayak zombie, pucet semuanya. Makin capek suaminya, Bu, enek katanya gitu, ya Allah. Nanti suaminya nih, Bu, ya, udah masuk capek, masih diomeli juga, masih ditanya-tanya. Nanti di sepertiga malam suaminya doanya gini, ya Allah di surga jangan sama dia lagi, ya Allah. Boleh sama yang lain kan, ya Allah. Takutnya dia gitu lagi nanti. Jangan ya, Bu, ya. Nah gitu. Berbuat baik sama suami, sama anak, berbuat baik. Senengin hatinya anak, walaupun kadang mungkin kita lagi kesel sama anak, senengin hatinya. Namanya juga anak-anak kan, Bu, ya, suka bikin kesel. Nah kalau namanya emak yang suka bikin kesel, nah ini yang repot jadi ya. Nah, berbuat baik sama siapapun, sama tetangga. Mau kadang kita nggak dibuat baik sama tetangga kita, tetap sabar, kan gitu ya, Bu, ya. Nah ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga silaturahmi kita membawa kebaikan. Ya, Allah mudahkan kita beramal baik, karena yang terakhir tanda ridhonya Allah sama kita. Kira-kira kita udah diridhoin sama Allah belum, Bu? Kira-kira kita udah dapat ridhonya Allah belum nih? Kita bisa lihat kita ini diridhoin sama Allah seperti apa ya? Allah mudahkan kita beramal soleh, itu tanda Allah ridho. Jadi kalau misalkan nih kitanya mau sholat, sewaktunya sholat duha, sholat nggak pakai tar aja deh, nggak pakai kan sunnah ini, kan biasa gitu ya, Bu, ya. Duha kan sunnah, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Kalau masih ada begitu, nah itu tanda-tanda Allah tuh baru mauin. Karena kalau tandanya Allah ridho, Allah mudahkan dia berbuat baik, Allah mudahkan dia beramal soleh. Mau sedekah, dia juga padahal lagi susah, duit segini-gininya doang nih, Bu, cuma bisa buat makan seminggu nih kayaknya. Tapi ada saudara yang lebih butuh, dia rela memberikan uang yang sisa buat seminggu ini untuk saudaranya. Ini tanda Allah ridho. Yang dia pikirkan orang lain, mau sedekah mudah aja. Ini. Lalu tanda kitanya ridho gimana, Bu? Tanda kita ridho sama Allah, kan kalau tanda Allah ridho sama kita, Allah mudahin amal soleh kita. Nah kalau tanda kita ridho sama Allah apa? Kita mencintai ketetapannya Allah, mencintai apa yang menjadi ujiannya kita, ridho. Walaupun ya Allah kok gini-gini banget ya ujiannya, kan gitu. Peniti lagi, Bu, bikin malu. Dah, kan gitu. Tanda kitanya ridho, ya kita mencintai apa yang menjadi keputusannya Allah. Walaupun mungkin gak ngenakin hati, bikin capek ujiannya. Ya Allah kok gini banget sih, Allah, kata Allah itu yang terbaik buatmu. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yang terbaik bagi Allah udah pasti baik bagi kita, Bu. Supaya kita kuat menjalani hidup yang pasti banyak ujiannya. Ya, capek Umi, kapan ujian saya selesai? Besok ibu mati selesai ujian. Benar gak? Loh, benar dong. Selama kita masih hidup di dunia, kapanpun akan diuji. Kadang diuji tetangga, kadang diuji saudara, kadang diuji suami, diuji anak, diuji ekonomi. Sampai kita belum selesai tugas kita di dunia, kita akan diuji. Karena tugas kita menyelesaikan ujian selama kita di dunia. Nah kalau kita udah selesai, kita mati, ya selesai tugas kita ujiannya. Tinggal
memberikan mempertanggungjawabkannya, menikmatinya. Kalau kita lolos ujian Allah, ya nikmat kubur tuh. Karena Allah ridho sama kita, kan dimudahin amal solehnya, berarti kita pulang bawa amal soleh yang banyak, kan gitu. Bawa nikmat kubur kan gitu. Maka selama kita masih hidup, ujian pasti ada. Apa kuncinya? Supaya kita kuat, supaya kita yakin tadi ridho. Ada 3 kalimat, Bu. Ini kalimatnya mahal banget. Kalimatnya ini luar biasa kalau kita pahami, kalau kita yakin, bikin Allah tuh senang, bangga. Berarti kita sebagai hambanya nih berharap banget sama Allah. Apa kuncinya? 3 ini. Aku punya Allah. Udah cuma itu. Ini doang 3 nih. Aku punya Allah. Allah punya semuanya, Bu. Minta aja sama Allah kalau doa, ya Allah, aku minta Engkau ya Allah. Kau minta Allah, ya Allah yang punya semuanya. Allah yang ngatur kita, Allah yang ngasih rezeki, Allah maha kaya, udah minta Allah aja. Ya Allah, aku minta Engkau ya Allah. Minta supaya Allah ini ada di hati kita, supaya kita tuh yakin. Ini yang bikin kita kuat. Kita mau ditinggalin sama makhluk, Allah nggak ninggalin kita. Kita mau dikecewain makhluk, Allah nggak ngecewain kita. Betul nggak, Bu? Manusia nggak tahu keadaan hati kita, manusia nggak tahu capeknya kita, manusia nggak tahu kecewanya kita. Yang paling tahu siapa, Bu? Allah. Manusia nggak tahu apa yang kita butuhin, yang kita mau. Allah yang paling tahu. Maka cukup, aku punya Allah. Ketika kita nggak mampu, ya Allah. Ketika aku nggak mampu, mampukan aku ya Allah. Ketika aku gak kuat-kuatkan aku ya Allah, karena aku punya Engkau. Ketika aku gak sanggup-sanggupkan aku ya Allah, karena aku punya Engkau. Nih, kuncinya ini. Saya kalau gak megang kunci ini, Bu, ya, yakin. Di titik rendahnya saya kehilangan semuanya. Kehilangan rumah, terbakar habis, barang-barang habis semuanya. Baju aja 1 style pun gak punya. Habis semua. Dulu ya kalau mau sombong, rumah gede, mobil banyak, baju banyak, tas yang bermerek ada tinggal dijual, emas banyak kan gitu. Habis sama sekali gak disisain 1 pun. Tuh, titik terendahnya saya. Gak punya rumah, gak punya pakaian, gak punya uang, bingung tinggal gimana, lapar. Tapi aku punya Allah. Orang boleh gak perhatian, gak care, Allah yang paling peduli. Kan gitu. Orang boleh gak nolong, Allah yang paling nolong. Kalau Allah gak nolong, Bu, udah mati saya. Kebakaran gak bisa keluar, udah mati saya mana-mana. Tapi lihat, ketika gak ada yang nolong, Allah yang nolongin saya. Ketika teriak-teriak gak ada yang dengar, minta tolong gak ada yang dengar, Allah yang paling dengar teriakan saya. Udah mau mati, Bu, udah di sini nih, nafas udah sesak banget, udah narik nafasnya juga udah susah. Lampu mati, asap tebel, api di mana-mana, panas luar biasa. Kalau bukan Allah tadi, aku punya Allah, nggak selamat saya. Maka dikasih kesempatan hari ini, dari 0 sampai bisa punya lagi, jungkir balik. Tapi yakin aku punya Allah. Allah itu nggak pernah salah meletakkan beban di pundaknya kita. Itu Allah. Allah yang paling tahu. Bahkan orang terdekat kita pun nggak tahu bebannya kita kayak gimana. Tapi Allah yang paling tahu. Suami nggak tahu, anak nggak tahu, saudara nggak tahu bebannya kita. Tapi Allah paling tahu. Allah nggak salah ngeletakkan beban di pundak kita, dan kita mampu. Maka ketika kita udah mulai nggak kuat, ingat kalimat Allah tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan saya. Saya yakin. Ketika diuji, ada kabar gembira nanti dari Allah. Asal kitanya ridho, asal kitanya sabar, asal kitanya tadi itu sujud, ruku, sholatnya benar. Udhun yang wajib laku, minta kepadaku, datang kepadaku, akan kabulkan kata Allah. Asal sabar, ya Bu ya. Maka pegang ini, aku punya Allah. Tanamin di hati saya, di hati kita, aku punya Allah. Bukan aku punya suami, bukan. 24 jam kadang suami gak sama kita. Bukan aku punya anak, enggak ya. Anak kadang nggak bisa nolong kita ya. Ketika kita dikubur pun ya, amal soleh yang nolongin kita. Ketika kita masuk ke dalam kubur, yang ninggalin kita suami, anak, harta ninggalin kita. Siapa yang nemenin kita? Amal soleh dan pertolongan dari Nabi Muhammad, pertolongan
Allah, supaya Allah tuh bangga, Allah dia mengakuiku sebagai Tuhannya, dia berharap kepadaku atas sebuah pertolongannya ini ya. Maka jangan menaruh di hati sifat merasa memiliki. Bahaya kalau kita merasa memiliki, siap-siap aja kecewa. Siap-siap kecewa. Kenapa kita diuji sama Allah? Dan kenapa kita harus ridho? Karena ujian itu ungkapan cintanya Allah. Allah kalau ngungkapin cintanya sama kita, bukan dikasih bunga, Bu, bukan dikasih mobil. Kalau suami mungkin ngungkapin cintanya sama ibu begitu. Bangun tidur ibu dikasih duit 1 M. Amin, Bu. Bengong aja. Dia jadi doa, Bu. Kalau nggak 1 M ya turun lagi gitu. 100.000 bersyukur ya Bu ya. Yang penting buka mata masih merah tuh duit. Bukan abu-abu. 2.000 ya. Ini cara mengungkapkan manusia, mengungkapkan cintanya beda. Ibu bangun tidur dikasih kembang, senang mas suami ya. Ibu bangun tidur udah ada makanan, senang suami masakin. Tapi cara cintanya Allah, mengungkapkan cintanya sama kita, Allah kasih ujian yang bikin kita capek. Ini cara Allah, supaya apa? Allah pengen supaya di hati kita tuh gak kecewa. Karena apa? Ketika kita berharap sama makhluk, dia siap-siap buat kecewa. Allah gak kepengen kita seperti itu. Maka diuji terus sama Allah, supaya apa? Di hati kita tidak bergantung satupun sama makhluk. Itu pengennya Allah, supaya berharap sama Allah. Maka tadi aku punya Allah. Maka jangan merasa memiliki. Yang dimiliki di hatinya tuh Allah, jangan makhluk. Karena siap-siap kecewa kalau kita merasa memiliki. Lo belajar deh Bu dari tukang parkir, Bu. Tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Mobilnya banyak, kaya banget, Bu. Semua mobil ada. Tapi gak pernah merasa memiliki. Mobilnya diambil dia gak marah. Ya Umi, bukan mobil dia. Apa pelajaran yang kita petik dari tukang parkir? Sifat apa, Bu? Tidak memiliki satu. Yang kedua sifat apa? Ikhlas. Kadang gak dikasih duit. Benar gak Bu? Kadang kita lupa jalan-jalan aja. Kadang ketika mobil udah parkir, mobil satu lagi masuk, itu nyerempet mobil sebelah, yang dimarahin siapa? Tukang parkir. Dia nggak tahu apa-apa, dia cuma ngejagain, bukan milik dia. Ini, maka belajar supaya tidak merasa memiliki, supaya nanti ketika apapun diambil oleh Allah, kita nggak kecewa dan nggak sakit hati. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang ridho. Kalau kita ridho, semuanya dimudahi. Semoga yang datang di sini, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Yang datang ke sini, yang sedang punya masalah, mau masalah rumah tangga, mau masalah dalam perekonomian, keuangan, semoga Allah mudahkan. Diberikan solusi oleh Allah permasalahannya. Dimudahkan rizkinya. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya sebelum dia mati, dan lunas hutangnya dengan caranya Allah deh, terserah Allah deh, kan gitu ya Bu ya. Maka banyak-banyak baca ayat 1000 dinar, banyakin baca itu ya. Terus perbaiki jalur langit aja Bu. Kalau udah jalur dunianya mentok, kita perbanyakin jalur langit, ada aja pasti rezeki Bu, kan gitu ya. Nah mudah-mudahan yang datang ke sini yang punya sakit, Allah angkat penyakitnya, sehat afiat. Yang datang ke sini pengen pergi haji umroh, Allah mudahi, Allah pilih dengan caranya, Allah dikasih rezeki melalui cara yang lain ya Bu ya. Semoga dimudahin oleh Allah, dan semoga kita semuanya husnul khotimah, soleh-solehah anak-anak kita semuanya, dimudahkan rezeki kita, dijaga dunia akhirat. Ala hadirin yang waliku niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya genau. Kita doakan juga buat Putri, semoga Allah sehatkan, afiatkan beserta keluarga. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, cucu yang soleh soleha. Allah berikan, Allah mudahkan urusannya, urusan suami, Allah mudahkan rizkinya, Allah jaga selamat dunia akhirat. Al-hadiin yang walibul niyatin soleh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير استغفر الله العظيم استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عول علينا في سخرة الموت ونجاة من النار والف عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب السلامة أبواب الرزق وأبواب الجنة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Bibi yang dirahmati oleh Allah, ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Semoga yang tadi datang ke sini bawa cinta pulang dapat cintanya Allah, dapat cintanya Nabi. Ya, udah mohon maaf lahir batin semuanya, saling salam-salaman. Semoga kita semuanya dikumpulkan lagi dalam kebaikan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Umi atas informasi yang disampaikan. Semoga juga yang bermanfaat untuk kita semua dan kita semua yang ada di sini diberikan kemudahan, kecintaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, semoga kita dari rukun dan Allah dari langit. Kami atas nama komunitas teman-teman beragama Federasi mohon maaf jika terdapat kekurangan dan perbuatan yang menghasilkan yang begitu. Insyaallah bertemu lagi dalam bagian berikutnya. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Salam ya. Ya sehat Ibu. Apa?
Sebentar tak segan kita semuanya. HP-nya Ibu sehat-sehat. Kalau punya air tuh. Jangan suruh menyuruh ya. Atau suruh. Nanti enggak